Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Ekosistem Repong Damar. Pada pertemuan kali ini, yang merupakan pertemuan terakhir, yaitu bab 12, kita akan membahas tentang lahan permanen percobaan mahasiswa. Sebelumnya, kita telah membahas tentang berbagai macam aspek, baik sosial, ekonomi, dan budaya mengenai ekosistem Repong Damar ini. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana praktek secara langsung, baik itu meliputi mahasiswa dan dosen, pada ekosistem Repong Damar. Pada pertemuan mengenai lahan percobaan mahasiswa, CPMK pertemuan ini yaitu mahasiswa dapat mengetahui tentang definisi Repong Damar, struktur dan fungsi Repong Damar, dan juga tahu bagaimana proses terbentuknya Repong Damar. Dan sub CPMK pertemuan kali ini yaitu mahasiswa dapat menjelaskan mengenai lahan permanen dan lahan percobaan mahasiswa Universitas Lampung. Yang pertama kita akan membahas tentang peran mahasiswa terhadap pengelolaan hutan damar. Seperti kita ketahui bahwa ekosistem Repong Damar tidak hanya bergantung pada petani atau masyarakat sekitar ekosistem Repong Damar, tetapi melibatkan juga berbagai stakeholder, yaitu seperti petani, masyarakat, pemerintah, LSM, maupun dari akademisi, yaitu dosen, peneliti, dan mahasiswa. Stakeholder ini sangat berperan penting dalam keberlanjutan ekosistem Repong Damar. Setidaknya ada 3 peran yang dapat diambil oleh sarjana dan mahasiswa kehutanan dalam membangun masa depan kehutanan. Yang pertama, sarjana dan mahasiswa kehutanan sebagai inovator kehutanan. Yang kedua, sarjana dan mahasiswa kehutanan sebagai kontributor kehutanan di masyarakat. Dan yang ketiga, sarjana dan mahasiswa kehutanan sebagai komunikator kehutanan. Oleh karena itu, peran sarjana maupun mahasiswa kehutanan dalam aspek pengelolaan sumber daya hutan yang lestari itu sangat penting. Next. Lalu selanjutnya adalah peran dosen terhadap pengelolaan hutan damar. Seperti kita ketahui bahwa dosen juga merupakan bagian dalam stakeholder dalam pengelolaan ekosistem Repong Damar, di mana stakeholder ini juga sangat berperan penting dalam keberlangsungan ekosistem Repong Damar yang ada di Krui. Dosen di dalam sebuah perguruan tinggi merupakan bagian terpenting di dalam proses belajar mengajar. Peran dosen atau akademisi pada hutan diantaranya seperti mengadakan penelitian, sosialisasi, penyuluhan, dan melakukan pendidikan langsung ke lapangan. Di mana hal ini juga sangat membantu petani dalam mengelola kawasan Repong Damar. Dengan adanya penelitian, dengan adanya kegiatan penyuluhan, dengan adanya kegiatan sosialisasi, maka transfer ilmu dari stakeholder dosen ke petani itu akan lebih baik. Sehingga petani akan mengetahui bagaimana cara mengelola Repong Damar agar nilai ekonomi, nilai ekologi, dan sosialnya bisa meningkat, sehingga keberlangsungan Repong Damar ini akan terus berlangsung. Lalu, kita akan membahas tentang demplot atau demoplot, plot dan petak ukur. Bertahannya Repong Damar sangat menarik untuk dikaji dari aspek ekologi dan pengelolaannya. Menurut Micon, Foresta, dan Alia di tahun 1993, Repong Damar
telah membuat petak permanenan untuk menganalisis bagaimana dinamika tumbuhan repong damar dalam suatu hamparan seluas 1 hektar di Pekon Pahmungan dan 1 hektar di Gunung Kemala. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian tersebut dan telah dilakukan sejak tahun 2005. Penelitian ini direncanakan berlangsung hingga tahun 2014 untuk mendapatkan data secara berkelanjutan. Penelitian yang diusulkan akan memasuki tahun ke-10 pada tahun 2014. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan sampai dengan saat ini itu merupakan suatu poin penting dari stakeholder akademisi kepada petani, sehingga bagaimana petani bisa meningkatkan hasil produksi maupun hasil produk turunan, sehingga secara nilai ekonomi akan memiliki nilai yang tinggi. Penelitian dinamika tumbuhan di Repong Damar Kruwi berfokus pada perubahan struktur dan komposisi vegetasi dan pertumbuhan yang berlangsung secara berkala atau periodik. Analisis dilakukan dengan membuat petak ukur pada plot pengamatan. Masing-masing lokasi dibuat 25 plot dengan ukuran petak ukur 20 kali 20 meter. Pengukuran dilakukan dengan metode sensus. Selanjutnya kita akan membahas tentang keterkaitan mahasiswa, dosen, demo plot, dan plot pada Repong Damar. Menurut Haryadi Kartodiharjo tahun 2008, menyatakan bahwa yang terlibat secara fisik saat ini adalah besarnya kerusakan hutan dengan laju yang terus bertambah dan implikasinya seperti musibah banjir dan longsor. Pada akhirnya, mulai dari mahasiswa, dosen, sampai dengan masyarakat perlu bersama-sama untuk memikirkan bagaimana keberlanjutan hutan di Indonesia. Salah satu caranya dengan melakukan penelitian yang sudah memiliki demo plot, dan petak ukur yang jelas. Seperti kita ketahui bahwa keberlangsungan ekosistem Repong Damar ataupun pengelolaan ekosistem hutan lainnya sangat bergantung pada stakeholder yang mendukung di sekitar kawasan hutan tersebut. Demikianlah materi pertemuan terakhir pada mata kuliah ekosistem Repong Damar. Semoga keseluruhan materi yang telah disampaikan oleh tim pengajar memberikan manfaat kepada semua. Sampai jumpa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.